Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari tentang pelajaran yang ketiga, yaitu untuk tematik. Setelah beberapa pekan lalu kita mempelajari tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Seperti ada di buku bahan ajar bahwa perkembangbiakan secara vegetatif ada dua, ya. Yang pertama secara alami, yang kedua secara buatan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang yang alami dulu. Yang alami ini ada 7 macam perkembangbiakan. Yang pertama adalah dengan tunas. Dengan tunas ini artinya adalah tunas yang tumbuh dari pangkal tumbuhan. Pangkal tumbuhan pada batang, ya. Contohnya adalah tunas bambu. Bagaimana tunas bambu? Nah, bambu itu misalkan ini induknya, ya, induk bambu. Nah, ini adalah bagian akarnya. Biasanya tunas bambu itu tumbuh di sebelahnya, kecil. Begitu juga dengan tunas pisang. Ini pohon pisang, ya, pohon pisang. Nah, biasanya itu muncul di sebelahnya. Nah, nanti akan muncul terus. Nah, yang kedua adalah spora, ya. Spora ini terjadi pada jamur, lumut, dan tumbuh-tumbuhan paku. Satu kali ini saya mencontohkan pada tumbuhan paku. Bagaimana bentuk sporanya, ya? Spora itu bagaimana tuh? Kita lihat. Itu adalah tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku itu adalah seperti ini. Ini batang utamanya, kemudian ini batang daunnya. Nah, ini adalah contoh tumbuhan paku, ya. Nah, jika saya tarik besar tumbuhan paku itu, sporangiumnya ada di balik tumbuhan paku. Jika saya tarik besar itu, ya. Di sini sporanya itu di sini. Ini adalah spora yang dari sini kemudian muncullah tumbuhan-tumbuhan paku baru. Kemudian yang ketiga adalah umbi batang, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung membentuk umbi. Nah, umbi batang inilah yang nanti akan tumbuh tumbuhan baru. Contoh pada kentang. Kentang itu di seluruh pada bagian kentang itu nanti bisa memunculkan tanaman baru ketika dia ditanam atau berada pada
pada tanah, permukaan tanah juga bisa. Nah, dari sinilah nanti akan tumbuh pohon kentang baru. Ini adalah umbi batang. Yang keempat adalah umbi lapis. Umbi lapis contohnya adalah pada bawang merah, bawang putih itu ya. Nah, itu ada dalam tanah. Ini adalah contoh bawang ya. Nah, dari sini ini tanah. Dari sini nanti akan muncul tumbuhan bawang atau bawang merah. Ini di sini. Kemudian yang kelima adalah akar tinggal atau rizoma. Contohnya adalah kunyit, temulawak, lalu jahe. Mereka ini kunyit, temulawak, jahe, dan laos adalah termasuk akar. Jadi akar yang bisa digunakan untuk keperluan penambah stamina, untuk kebutuhan vitamin dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara perkembangannya? Cara perkembangannya adalah saya ambil sebagai contoh jahe atau laos itu ya. Nah, ini di dalam tanah. Jahe, laos, temulawak, kunyit itu nanti dia akan ditinggal di dalam tanah ya. Ini misalkan. Nah, nanti ketika dia ini akan tumbuh, dari sinilah akan muncul tanaman baru ya. Dan nanti lama kelamaan akan menjadi tumbuhan itu sendiri, temulawak atau jahe atau laos atau kunyit. Ini adalah akar tinggal atau disebut dengan rizoma. Yang keenam adalah tunas adventif. Apa itu tunas adventif? Contoh adalah pada tanaman cocor bebek ya. Jadi tunas yang tumbuh dari tepi-tepi daun. Kita gunakan adalah daun tanaman cocor bebek. Ini daunnya. Nah, dari tepi-tepi sinilah nanti akan tumbuh tunas baru yang namanya tunas adventif. Nah, ini daun ini cukup diletakkan di atas permukaan tanah yang subur, kemudian nanti akan tumbuh tanaman-tanaman baru. Nah, sini juga nanti akan ada tanaman baru. Karena apa? Karena dari sinilah akan muncul yang namanya tunas adventif. Nah, di situ. Nah, seperti itu adalah tunas adventif. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah geragih atau stolon. Saya ambil contoh adalah pohon stroberi. Pohon stroberi itu berkembang biak dengan cara stolon. Bagaimana stolon itu? Saya gambarkan, ini adalah pohon tanaman stroberi. Ini apa daunnya ya. Ini adalah stroberi. Nah, dari sini nanti akan ini akar ya, ini di dalam tanah akarnya. Nah, dari sini nanti akan ada batang yang melengkung, batang terpisah akan melengkung, kemudian menuju ke tanah lain. Nah, dari sinilah dari batang yang melengkung ke tanah ini nanti akan tumbuh tanaman stroberi baru kecil. Nah, seperti itu. Nanti akan ke sana lagi, ada lagi. Ke sana lagi, ada lagi. Terus seperti itu. Ini ada pada tumbuhan terlebih dan seterusnya seperti itu. Nah, demikian pembelajaran ketiga, yaitu
perkembangbiakan secara vegetatif yang alami. Sedangkan yang buatan itu nanti adalah mencangkok, menempel, stuck dan sebagainya. Itu dulu, terima kasih, selamat memahami.